menentukan hilal Ramadan, gimana sih caranya? Jangan sampai hilalnya berada di posisi misalkan selatan titik barat, karena kita tidak punya data, kita arahkan teleskopnya ke utara titik barat. Nah itu kan jelas gimana mau ketemu. Iya, titiknya aja beda. Iya, beda. Sudah ditentukan dari jam 4 itu digeser dengan seenaknya. Loh, Dipindah. Jadi yang di sini tuh pada melongo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi di podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Hari ini di hadapan kita sudah ada nih narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ayah Kusdiana MSI. Beliau adalah seorang sekretaris jurusan di Ilmu Falak di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana Ayah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang menentukan hilal Ramadan. Gimana sih caranya? Jadi yuk langsung saja kita tanya-tanya sama Ayah. Ayah, tanya dong. Boleh. Ayah, seringkali kita mendengar kata hilal ya. Di saat pada Ramadan dan menuju Lebaran ya. Namun apa sih ya hilal itu, dan apakah sangat penting hilal itu dalam penentuan bulan Ramadan? Iya. Jadi terkait dengan hilal ya, pasti orang akan tertuju Ramadan dan Syawal biasanya ya. Itu. Jadi memang kalau urgensi hilal sendiri itu Al-Quran sendiri sudah menjelaskan wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah itu ya, jadi bahwasanya hilal itu pertanda waktu ya, mawaqitu lin-nas. Nah itu sehingga dalam hal ini memang ketika berkata atau membahas tentang hilal jelas sangat urgen sekali, apalagi ketika berkaitan dengan perihal peribadatan. Nah, kemudian kalau definisi tentang hilal sendiri dalam perspektif astronomi, hilal itu adalah goresan cahaya, goresan cahaya pada yang tersinari ya di bulan gitu ya. Jadi pantulan cahaya matahari yang terlihat pada tanggal pertama atau pada tanggal pertama dari bulan, atau istilahnya bulannya bulan Hijriyah kan, seperti itu. Nah jadi makanya ketika berbicara tentang hilal itu pada dasarnya itu adalah goresan cahayanya. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu orang menyebut bulan dalam konteks waktu itu memang beda-beda ya. Iya. Gitu. Jadi ada istilahnya hilal muda untuk tanggal awal, kemudian ada hilal tua, ketika tengah-tengah disebutnya badar atau badrun. Oh iya. Itu kan makanya bulan purnama. Iya. Nah, itu jadi itu keragaman atau kekayaan daripada sisi bahasa Arabnya ya. Gitu. Nah kalau wujud bulannya sendiri kita kenal dengan istilah qamar. Nah itu. Kalau istilah penentuan waktunya sana, kemudian itu menyebut tahun. Nah bulan sebagai satuan daripada istilahnya yang nanti akan membentuk satu tahun itu disebutnya syahr. Nah, itu jadi kata bulan itu dalam bahasa Arab itu punya banyak ragam ya. Iya, nah, di antara yang kita akan bahas sekarang adalah hilal. Gitu. Kemudian apa sih sebegitu pentingkah hilal khususnya bagi permulaan puasa dan Ramadan? Hal ini tidak terlepas daripada salah satu istilahnya sabda baginda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahum ma'alaikum fastakmiluhu salasina yauman. Ya, itu jadi sumu li ru'yatihi, hi-nya itu adalah kehilal. Berpuasalah kalian dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Sehingga memang ketika menyambut Ramadan, menyambut Syawal, itu
Dzulhijjah, dan sebenarnya bulan-bulan yang lainnya juga. Pasti orang akan mencari tahu dulu mana sih sosok hilal yang kita cari itu. Nah itu, jadi hilal itu bukan THR gitu. THR ada di Lebaran. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hilal itu adalah goresan cahaya yang terlihat atau yang ada dalam di bulan itu sendiri gitu. Jadi bukan wujud bulannya atau bukan apa istilahnya bentuk bulannya, tapi goresan cahayanya. Masya Allah, berarti pengertian hilal itu sangat mendalam ya. Sangat banget. Ayah, Iya. terkadang di Indonesia ada perbedaan memulai puasa ya. Nah, sebenarnya bagaimana biasanya orang-orang menentukan hilal? Apakah ada ritual atau kebiasaan khusus nih ya? Kalau sisi ritual mungkin seyogianya ya, istilahnya harusnya mungkin sifatnya mungkin apa istilahnya kayak takorub lah sebenarnya gitu ya, tapi sejauh ini mungkin jarang yang terpublikasikan bagaimana sih ritualnya untuk bisa melihat hilal itu gitu ya. Hanya paling prosesnya ketika kita mau melihat hilal itu, ini yang nanti kita akan bahas, itu adalah proses yang namanya ru'yatul hilal. Itu adalah aktivitas ru'yatul hilal. Jadi untuk bisa meru'yat atau melihat hilal, nah itu ada tahapan-tahapannya. Terutama ketika kita membutuhkan komponen atau ya, instrumen astronomi, instrumen falakiyah kayak seperti teleskop atau istilahnya ada backstang, gawang lokasi dan yang lainnya, itu memang ada yang harus dilakukan dulu, kayak menentukan di mana sih letak hilalnya. Nah itu memang letak hilal itu dari perhitungan dulu. Baru setelah perhitungan kita ketemu, baru nanti kita taruh alatnya di mana yang selaras. Jangan sampai hilalnya berada di posisi misalkan selatan titik barat, karena kita tidak punya data, kita arahkan teleskopnya ke utara titik barat. Nah itu kan jelas di mana mau ketemu. Iya, triknya aja beda. Iya, beda. Nah itu mungkin ya dari istilahnya yang sering terpublikasikan, atau bahasanya kalau bahasa ritualnya mungkin istilahnya dari sisi pemasangan alat atau apa gitu. Kalau mungkin sifatnya yang lebih apa istilahnya itu kan yang nampak dohir ya. Sebenarnya sih seharusnya juga ada, karena orang melihat hilal itu tidak semudah orang melihat ketika bulan purnama. Iya, betul. Gitu. Karena tadi goresan cahayanya itu sangat tipis sekali. Nah, sehingga memang ya kalau menurut para kiai-kiai sepuh atau ulama sepuh itu kebanyakan kalau mau ru'yatul hilal itu kadang diimbangi dengan apa istilahnya ya bukan hanya ketika mau Ramadan dan Syawal terus puasa gitu ya. Jadi kadang ada ritual harus ya walaupun ini nggak harus ya, tapi istilahnya seyogianya ada pembersihan rohani dulu melalui puasa. Kadang ada yang apa istilahnya, ada beberapa tokoh agama atau kiai yang sempat ngobrol ke saya, kadang kalau mau ru'yatul hilal itu harus melaksanakan sholat sunnah dulu gitu. Jadi istilahnya sampai sebegitu urgennya atau pentingnya, karena memang tidak segampang yang kita kira melihat hilal itu. Walaupun kadang ada bantuan teleskop, bantuan dalam ini itu, tapi nggak semudah yang kita kira. Jadi mungkin itu sifatnya lebih takorub kepada Allah, karena bagaimanapun hilal juga makhluknya Allah, dan yang dapat menaklukkan, atau bahasanya kalau kita melihat itu menaklukkan hilal ya bahasanya, yaitu juga atas kehendak Allah. Masya Allah. Jadi, seperti itu. Ayah, dalam konteks akurasi nih ya, seberapa efektif pengamatan hilal secara visual dibandingkan dengan perhitungan astronomi yang lebih modern ya? Dan apa sih ya kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode? Jadi antara sisi perhitungan atau kalau dalam bahasa para aktivis falak yaitu sering disebut dengan aktivitas hisab ya. Dan itu sisi perhitungannya. Kemudian sisi visualnya kalau kita bahasakan dengan sisi ru'yat. Jadi sebenarnya dua metode itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini nanti terlepas daripada mana yang kita berbicara akurasi ya. Itu artinya orang mau meru'yat itu tentu harus dengan data-data.
Nah, data inilah yang kita sebut dengan data hisab. Jadi madhab ru'yah yang dimanapun kita sebutkan, mungkin dari beberapa ormas atau dari beberapa pihak yang menentukan awal bulan harus dengan harus dengan ru'yat hilal, harus dengan meru'yah, harus dengan melihat, itu pun didasari dengan data perhitungan terlebih dahulu. Nah, kemudian bahwa ru'yat itu sendiri adalah fungsi daripada pembuktian dari data yang sudah kita hitung. Jadi kita menghitung data, nanti matahari terbenamnya jam sekian. Ketika matahari terbenam, lama hilalnya di atas ufuk itu berapa menit. Nah, itu kita buktikan di lapangan. Nah, pembuktian inilah adalah dengan ru'yatul hilal. Ya, artinya kalau dikatakan ada sisi plus minusnya, mungkin gini ya, karena nanti ini akan bicaranya kepada dalam tanda kutip madhab ya. Iya, jadi ada istilah madhab hisab dan madhab ru'yah seperti itu. Jadi ada khususnya di Indonesia yang ramai itu ya, sekelompok ilmuwan atau istilahnya para orang-orang alim. Ini orang-orang alim semua, yang pakai hisab orang alim, yang pakai ru'yat pun orang-orang alim semua. Nah, ada yang berpatokan bahwasanya tidak perlu kita melihat. Jika data perhitungan mengatakan ketika matahari terbenam, kondisi bulan itu sudah di atas atau hilal itu sudah di atas ufuk, tanpa harus dilihat, itu sudah bisa dikatakan bulan baru besok tanggal 1 itu. Tapi ada yang berpendapat, nah ini madzhab ru'yah, bahwa harus dilihat. Itu. Jadi ketika posisinya mendung, berarti itu kan walaupun sudah di atas ufuk tapi tidak terlihat, ya maka harus ada yang namanya istikmal. Jadi istikmal itu misalkan sekarang tanggal 29 Hijriyah. Nah, tidak terlihat, berarti nanti tanggal 1-nya lusa. Besoknya tanggal 30. Nah, itu. Jadi istilahnya ya masing-masing, kalau kita sifatnya pengen berbicara terpisah, ya sebenarnya keduanya dalam secara global ya itu saling mendukung, baik hisab maupun ru'yat. Nah, artinya kalau misalkan berpatokan pada hisab, nah itu salah satunya mungkin entah disebut keunggulan atau apa, bisa menentukan jauh-jauh hari. Gitu. Nah, makanya ada beberapa ormas yang terpatokan pada hisab itu sudah ikhbar tanggal 1-nya nanti tanggal sekian. Tapi yang madzhab ru'yat belum, karena nanti harus dibuktikan sore harinya. Nah, itu jadi istilahnya yang kalau kita mau berbicara tadi ya bagaimana plus minusnya, nah itu silakan bisa di ini sendiri. Begitu. Ayah, dalam pengamatan hilal itu kan tidak selalu mudah ya Ayah ya. Betul. Harus fokus dan menggunakan metode tertentu. Betul. Nah, apa saja sih Ayah tantangan yang sering dihadapi para pengamat hilal Ayah? Iya. Jadi betul, memang tantangannya luar biasa ya. Artinya saya katakan tadi bahwa di awal, sehingga orang yang melaksanakan ru'yatul hilal atau orang yang menentukan tanggal 1 setiap bulan Hijriah ya, khususnya Ramadan dan Syawal, itu adalah orang-orang hebat lah istilahnya. Apalagi yang bisa melihat. Karena tadi tantangannya pertama mungkin yang paling ini adalah cuaca. Kita melihat ada secara perhitungan hilal ini sebenarnya sudah di atas ufuk. Ketika matahari terbenam itu sudah jauh di atas ufuk. Tapi tidak semua tempat observasi bulan atau tempat ru'yat ini bisa melihat hilal. Tadi kadang cuaca. Itu hilalnya tinggi tapi cuacanya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian tadi masalah kefokusan, betul. Nah, termasuk yang pernah dialami oleh kita sendiri, karena kebetulan saya dan teman-teman dari jurusan ilmu falak dan dari Badan Hisab Ru'yat daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon itu menjadi penyelenggara ru'yat di Pantai Baru Beban. Jadi kebetulan di Cirebon itu ada satu tempat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai salah satu POB dalam penentuan hilal. Itu pernah, Mbak. Ketika alat itu sudah diukur, sudah ditentukan dari mulai sekitar jam 4, kan hilalnya hampir jam 18, jam 6. Itu. Nah, akhirnya karena saking banyaknya orang, itu
posisinya itu gawang lokasi itu lumayan jauh. Jadi kita di sini, nah kita mengintipnya ada satu tempat yang sekitar sekian meter lah, 5 meter atau 4 meter seperti itu. Nah, kemudian ketika masing-masing peruqyah itu sudah siap, nah dikiranya oleh masyarakat itu alat untuk melihat hilal itu hanya teleskop. Iya. Nah, sedangkan itu kan memang alat manual. Iya. Nah, yang di sini sudah fokus, sudah apa istilahnya kalau kata orang Cirebon yang ngintip, ngincang. Ternyata orang-orang pada lewat dikiranya itu adalah bukan alat biasa, atau istilahnya dikiranya alat biasa. Jadi yang di sini sudah fokus ngintip hilal atau sudah ngincang hilal, ternyata yang sudah ditentukan dari jam 4 itu digeser dengan seenaknya. Loh, Dipindah. Jadi yang di sini tuh pada melongo semua. Nah, itu juga termasuk tantangan. Iya. Makanya orang ketika melaksanakan ruqyatul hilal itu sudah pastikan steril. iya. Artinya hanya orang-orang yang akan melakukan ruqyat saja. Yang tidak berkepentingan ini jangan masuk area. Iya. Termasuk itu juga betul masalah kefokusan di situ. Nah, itu tadi dia masalah cuaca, karena kita juga di Gebang ini kadang sering hilalnya tinggi tapi cuacanya kurang bagus, jadi tidak melihat juga. Seperti itu. Jadi banyak banget ya, ayah tantangannya Betul, dalam tantangannya. pengamatan hilal itu. Iya, jadi nggak semudah yang kita kira. Kira bukan cuma melihat bulan guys, Iya. teman bicara. Ayah, ada Iya. kalanya kita itu mendengar nih ya perdebatan antara tentang mengenai awal bulan Ramadan. Namun apa sih ya penyebab dari perbedaan pendapat itu sih ya? Ya, ketika kita berbicara apa sih penyebabnya, itu sebenarnya banyak ya, banyak penyebabnya. Pertama mungkin ketika kita berbicara masalah hukum dulu ya, artinya karena ini kan ranahnya ranah fikih. Hanya dalam konteks fikih ini adalah metode kalau hilalnya itu menjadi suatu pertanda. Nah, tapi menentukan hilalnya ini metode. Nah, metodenya ini adalah ijtihadiyah. Nah, sehingga ijtihadiyah ini sangat membuka lebar perbedaan. Jadi karena ranah ijtihad, jadi perbedaan itu sangat mungkin. Nah, itu yang pertama menjadi penyebab kenapa sih ada perbedaan, karena ranah ijtihadiyah. Kemudian kedua, beragam metode ini masing-masing punya dasar dan argumen. Itu baik yang dengan hisab ya punya dasar argumennya, punya dalilnya lah bahasa fikihnya. Kemudian yang ruqyat juga punya dasarnya. Nah, kemudian dari sisi masalah hukum di Indonesia sendiri, artinya undang-undang hisab berat ini kan belum ada. Iya. Jadi paling tidak ini masuk dalam kebebasan beragama. Nah, karena ranahnya kebebasan beragama, ya sehingga masing-masing merasa memiliki kebebasan untuk bisa menampilkan sebuah metodenya seperti itu. Nah, ini juga membuka pintu perdebatan dan pintu perbedaan seperti itu. Jadi dari sisi konteks payung hukum, dari sisi ranah fikihnya, nah itu menyebabkan banyak perbedaan dalam penentuan ini karena memang sifatnya ijtihadiyah seperti itu. Sehingga metode-metode yang ada ini ya, nah itu semakin tahun memang semakin berkembang, walaupun pemerintah sendiri sudah melakukan upaya untuk menjembatani antara yang madzhab hisab dengan madzhab ru'yah ini, tapi sifatnya sekali lagi mungkin dari sisi majelis ulama pun hanya sifatnya apa istilahnya ya, fatwa ya, nah, fatwa untuk mengikuti pendapat dari pemerintah. Nah, sehingga fatwa kan sifatnya ya sehingga ada yang ikut ya ada yang tidak. Beda kalau sifatnya itu adalah kodo atau perundang-undangan atau istilahnya undang-undang lah. Ya. Mungkin itu sifatnya lebih mengikat. Nah, sehingga dari situ akan muncul banyak perbedaan ijtihadiyah. Kemudian juga karena ini masuk ranah kebebasan dalam beragama lah gampangannya seperti itu. Sehingga kan memunculkan beragam metode itu. Masya Allah. Ayah, sebagai penutup podcast Bicara pada hari ini, apakah boleh Ayah memberikan informasi kepada teman-teman bicara yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi dalam penentuan hilal ya? Iya. Ya baik. Kita karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di Cirebon ini sudah ada satu tempat yang istilahnya sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni di Pantai Baro Gebang.
barangkali ada yang berkenan untuk ikut, mungkin nanti bisa ikut sama-sama menjadi saksi lah gampangannya gitu ya. Ru'yatul Hilal awal Ramadan 1456 Hijriah. Dan juga kemarin sudah ada pembicaraan dengan beberapa dosen ilmu falak yang lain bahwa nanti insya Allah kita di kampus kita sendiri di UIN Cyber Technology Cirebon ini di apa istilahnya rooftop ya di atas rooftop, itu iya. di atas lantai 8 itu akan juga diselenggarakan untuk Ru'yatul Hilal. Masya Allah. Gitu. Jadi ya ini merupakan apa ya istilahnya sejarah baru lah kampus kita menyelenggarakan sendiri. Iya. Gitu. Ya mungkin tadi terkait dengan perbedaan, jangan sampai perbedaan ini menjadi pemecah. Iya, Seperti itu. betul. Iya. Kalaupun sampai saat ini belum ada titik temu dari perbedaan itu, anggap saja itu adalah rahmat bagi kita orang awam. Seperti itu. Jangan jadi perpecahan. Terima kasih. Ayah, terima kasih banyak ya Ayah sudah berbincang-bincang dengan kami di sini mengenai menentukan hilal Ramadan. Semoga Ayah selalu diberi kesehatan Amin. dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Untuk teman-teman bicara yang ada di rumah, setelah mendengarkan podcast pada hari ini, semoga kita bisa memahami proses penentuan hilal. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.